Ayo tarik! Sabang terkenal dengan hasil lautnya. Nah, kali ini aku akan membuat berbagai olahan tradisional dengan bahan dasar ikan. Jangan pindah channel, nanti aku kasih tahu resepnya deh. Tetap di Jejak Anak Negeri ya. Selamat siang, sahabat Jejak Anak Negeri. Pagi hari, waktu yang pas untuk mencari ikan. Hari ini, aku beruntung ikut merasakan sensasi menarik ikan dengan para nelayan. Kurang lengkap rasanya kalau mengikuti Festival Kenduri Laut tanpa mengikuti aktivitas masyarakat atau nelayan di sini. Nah, sekarang saya sedang mengikuti salah satu aktivitas menangkap ikan dengan menggunakan jala atau bernama tarik pukat. Ya Pak, semangat Pak! Tarik pukat termasuk cara menangkap ikan paling banyak di daerah Sabang. Dalam bahasa Aceh, tarik pukat berarti menarik jala ikan. Biasanya kegiatan ini dilakukan masyarakat di daerah pesisir. Tradisi ini sejak masa Kesultanan Aceh, warisan abad ke-16. Sebagian hasil yang didapat akan dibagi dan sisanya bisa dijual. Ini dia alatnya, sejenis pukat pantai berbentuk jaring panjang. Fungsinya untuk menangkap ikan dan memiliki kantong besar di ujung jaring. Oh iya, nelayan menggunakan pukat pada pantai berpasir dan lokasi-lokasi sudah ditetapkan oleh Panglima Laut. Tarik pukat bukan hanya dikenal di Aceh loh. Thailand, Filipina, dan beberapa negara di Afrika dan Eropa juga menggunakannya. Hanya saja beda teknologinya. Kalau sudah tangkap ikannya, enaknya kita olah jadi makanan tradisional di Sabang. Masakan Aceh terkenal dengan dua rasa yang dominan, asam dan pedas. Penggunaan banyak rempah menambah kelezatan masakan khas Aceh. Kota Sabang dikenal dengan hasil laut yang luar biasa. Salah satunya adalah ikan. Nah, sekarang kita sedang mengolah salah satu olahan ikan yang paling terkenal di Kota Sabang dan di Provinsi Aceh pastinya. Kali ini, ikan yang digunakan ikan kakap merah. Ikan ini tidak hanya membuat gulai ikan jadi makin lezat, tapi juga bisa memenuhi gizi yang dibutuhkan tubuh kita loh. Kakap merah mengandung protein lengkap. Artinya, ikan kakap punya semua asam amino esensial dan menyediakan hampir kebutuhan vitamin D harian. Gulai Aceh ini sendiri memiliki bahan unik di dalamnya, yaitu asam sunti.
Asam sunti ini sendiri adalah belimbing wuluh yang dijemur selama 3 hari dan ditaburi garam sampai kering seperti ini. Saya coba ya Bu ya, seperti apa rasanya? Asin ya. Udah kira-kira. Asam sunti dapat memberikan cita rasa, warna, dan kekentalan pada masakan. Gak heran kalau asam sunti sering jadi bumbu olahan dari ikan. Masyarakat Aceh dan khususnya masyarakat Sabang memang menyukai penganan atau kuliner yang berkuah dan memiliki rasa asam dan pedas. Salah satunya adalah gulai Aceh. Nah, gulai Aceh ini sendiri bisa ditemukan pada acara-acara tertentu atau untuk dikonsumsi sehari-hari. Dan selain itu, gulai Aceh ini sendiri juga menggambarkan kebersamaan dan kekompakan. Persiapan tradisi Pesije, saya akan menyiapkan tradisi Pesije panganan lezat yang namanya tumpo. Penganan ini terbuat dari adonan tepung ketan dan pisang raja. Untuk menghasilkan tekstur yang lembut, adonan tumpo diremas-remas. Untuk rasa manis, ada tambahan gula, manisan, dan santan. Di Sabang, tepung tawar tidak hanya digunakan untuk perayaan yang namanya Pesiju, tapi juga digunakan untuk bahan pembuatan dari tumpo ya Bu ya? Tumpo. Dan sekarang kita sedang mengolah adonan tumpo di Desa Gampung Ande Laut. Tumpo biasa disajikan lauk untuk dimakan dengan ketan kuning. Kue tumpo ternyata sudah ada sejak dari zaman dulu, dan dulunya bentuknya itu bundar. Tapi sekarang sudah berbagai macam tergantung kreativitas dari ibu-ibu. Tinggal digoreng. Tumpo wajib disediakan dalam tradisi menabur tepung tawar pada kegiatan penting seperti nikah, sunatan rasul, dan naik haji. Ternyata penggunaan batok kelapa pada pembuatan kue tumpo untuk meniriskan minyak. Penganan yang lezat ini memang biasanya hanya dijumpai pada tradisi adat Pesije. Untuk saat acara Pesije, tumpo biasanya disuapkan untuk calon pengantin ataupun jemaah haji. Sekarang saya sedang mengolah makanan tradisional kedua, yaitu kue kekarah. Dan kue ini juga hadir di acara-acara tertentu seperti acara perayaan Maulid dan acara-acara tradisional lainnya. Kue kekarah juga sering dijadikan cemilan atau jadi oleh-oleh khas Aceh. Ini udah cukup Bu, udah cukup rata ya? Udah. Berarti sekarang kita olah goreng ke sana ya? Oke, langsung. Mana Bu, di sini ya?
Pembuatan kue yang mirip sarang burung ini masih tradisional. Bahannya juga sederhana. Meskipun tampak mudah, tapi butuh ketelitian dan ketelatenan saat membuatnya loh. Proses selanjutnya dari pembuatan kue kekarah adalah menggorengnya. Dan yang paling unik adalah alat pembuatnya, yaitu dari bruk atau batok kelapa yang dibolongi di bawahnya. Boleh ya Bu, saya coba ya. Ini udah nih ya. Oke. Oke. Berapa orang? Kue kekarah sendiri punya 3 bentuk. Bentuk setengah lingkaran, bentuk segitiga, dan bentuk yang digulung. Nah, jadi tidak ada bentuk spesifik atau bentuk khusus untuk perayaan-perayaan yang ada di Kota Sabang. Tapi yang pastinya kue kekarah itu selalu hadir di acara-acara tradisi. Saya cobain ya. Rasanya gurih, terus ada manis dari gulanya ya Bu ya. Tapi enak. Setelah menyiapkan makanan berbahan dasar ikan, hari ini saya akan membuat olahan tradisional khas Aceh dari daging sapi. Mau tahu caranya? Tetap di Jejak Anak Negeri ya. Masakan Aceh yang mau aku buat namanya kuah belangong. Makanan berkuah sejenis kari ini biasanya memakai daging sapi, kambing, atau kerbau. Kebanyakan orang Aceh memakai lumo Aceh atau daging sapi lokal Aceh. Menurut masyarakat di sini, daging sapi lokal cenderung lebih empuk dan membuat aroma kuahnya nikmat. Oh iya, daging sapi lokal Aceh laris terjual saat acara hari besar Islam seperti Maulid dan Idul Adha. Saat acara spesial itulah makanan khas Aceh berbahan daging jadi menu yang biasa disajikan. Wah, yang bertugas memasak sudah siap di samping belanga tuh. Masakan ini disebut kuah belangong karena memasaknya dalam belangong atau kuali besar atau belangong. Satu kuali bisa menampung lebih dari 200 porsi loh. Begitu mendidih, masakan harus terus diaduk. Ini menjaga masakan bagian bawah tidak kering atau hangus, teman. Di Aceh, kuah belangong disebut ule makanan atau kepala makanan. Maksudnya, setiap ada masakan atau acara kenduri apapun, kuah belangong menjadi menu utama. Oh iya, sudah menjadi tradisi turun-temurun, kuah belangong hanya boleh dimasak oleh kaum lelaki. Nah, sekarang di belakang saya itu sedang ada proses pembuatan dari kuah belangong. Memang kuah belangong ini sendiri memiliki filosofi atau arti tentang kebersamaan dan nilai gotong royong yang dilakukan oleh bapak-bapak yang ada di satu kampung. Kuah belangong termasuk masakan tradisional khas Aceh Raya sejak zaman Kesultanan. Biasanya dibagikan saat acara-acara khusus sebagai rasa syukur.
sekarang kita sedang mencicipi yang namanya satu kuliner khas buah belangong yang sudah kita masak tadi. Memang dalam buah belangong ini sendiri nggak cuma daging, tapi ada nangkanya juga. Dan sekarang kita sama-sama masyarakat di sini itu berkumpul untuk mencoba menyerbu rasa buah belangong. Ayo Pak, ini saya ambil lagi. Ini dia, kue tradisional khas Aceh kesukaanku teman. Kami menyebutnya kue timpan. Terus nggak ada bawang. Kue basah yang satu ini terbuat dari ketan dan pisang raja. Isinya bisa parutan kelapa atau serikaya. Masih di pulau paling barat Indonesia, kemarin saya udah nyobain yang salah satu makanan tradisional yang ada di Aceh yaitu timpan. Nah, kita sekarang bakal ikutin proses pembuatannya. Tapi saya nggak cuma buat timpan aja hari ini, karena saya bakal nyobain juga salah satu penganan tradisional yaitu bingkang. Gimana prosesnya? Yuk, lanjut lagi. Kayak slime ya. Nah, gitu. Kue timpan sering disajikan saat hari raya. Oke, baru dilipat ya. Sering juga ditemui dalam tradisi pesije atau jamuan penting yang diadakan masyarakat Aceh. Beberapa kabupaten di Provinsi Aceh menyebutnya lepe, yang berarti lipat. Ada satu proses yang unik dari proses pembuatan timpan. Ketika kita memipihkan adonannya, itu menggunakan piring. Nah, seperti ini. Adonan kue timpan dibungkus daun pisang yang sudah dioles minyak goreng. Jadi, saat dibuka bungkusnya, kue tidak lengket. Timpan juga jadi simbol kepulangan bagi masyarakat Aceh yang jauh dari rumah atau merantau. Ada ungkapan dalam peribahasa kami, Uro got bulan, got timpan, mapu got, bemeteme rasa. Atau hari baik bulan baik, timpan yang ibu buat harus dapat kurasakan. Masih ada kue tradisional Aceh yang terkenal teman. Kami menyebutnya kue ade atau kue bingkang. Pedas dong Bu, berarti. Awalnya, kue ade hanya bisa ditemukan saat bulan Ramadan atau dalam pesta-pesta perkawinan. Itu juga cuma bisa ditemukan di daerah Pidijaya saja. Oke, ini bawangnya udah masuk, tepung segala macam udah jadi ya Bu ya. Tinggal kita bakar di mana, di belakang. Oke. Ayo Bu. Nah, sejak tahun 2005, kue ini mulai dibuat di daerah lain. Jadi, bisa di banyak tempat, termasuk di kota Sabang. Sekarang, kue ade juga jadi semacam oleh-oleh yang wajib dibeli dari provinsi paling ujung di sebelah barat Indonesia ini, teman.
Ini adalah proses terakhir dari pemasakan bingkang, yaitu pemanggangan. Dan ada proses unik dari pemasakan ini, karena memang nggak banyak lagi yang punya dapur tradisional seperti ini ya Bu ya? Iya, iya. Oke, dan apinya nanti akan ada di atas dan di bawah bingkang, itu untuk memastikan bahwa bingkang masak merata. Ini kita pindahin ke atasnya ya Bu ya? Yang kuat pegangnya. Jangan Oke. tumpah ke dalam. Ke sini. Oke. Ini prosesnya berapa lama nih Bu? Untuk matang merata? Dulu, eceng gondok hanya dianggap tumbuhan pengganggu karena merusak pemandangan dan tidak mempunyai nilai ekonomis. Sekarang sih, masyarakat memanfaatkan tanaman ini jadi aneka kerajinan. Sekarang saya sedang ada di Desa Kubu, tepatnya di Melabuh, Aceh Barat. Dan sekarang saya sedang mencari eceng gondok bersama ibu-ibu dan bapak-bapak di sini yang nantinya akan disulap menjadi sebuah kerajinan yang sangat luar biasa. Eceng gondok termasuk gulma perairan yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan berkembang biak secara cepat. Jadi, bisa dimanfaatkan jadi kerajinan tanpa mengenal musim tuh. Sebelum diolah, eceng gondok dipilah-pilah daun dan batangnya ya. Ini adalah proses selanjutnya dari pengolahan eceng gondok, yaitu menjemurnya. Dan proses dari penjemurannya ini biasanya memakan waktu sampai 15 hari jika cuacanya bagus ya Pak ya. Daun eceng gondok biasanya dikeringkan begitu saja sampai benar-benar hilang kadar airnya. Nah, kalau batangnya dianyam dulu ya. Mutu atau kualitas bahan kerajinan eceng gondok sangat mempengaruhi hasil akhir dan keawetannya ya teman. Serat eceng gondok basah lebih rentan patah dibanding yang kering. Itulah alasannya kenapa harus dikeringkan dulu. Nah, kalau keringnya sempurna, kualitas bahan siap anyamnya juga lebih bagus. Ini adalah proses terakhir dari pengolahan eceng gondok. Lebih kurang setelah dijemur selama 15 hari, jadinya seperti ini. Dan memang mengingat eceng gondok menjadi salah satu tanaman yang paling banyak yang ada di Aceh Barat. Sebelum memotong dan membentuk anyaman, perlu membuat pola dulu ya. Pola bisa diaplikasikan pada kertas koran atau cukup digambar saja. Nah, kalau sudah begini, tinggal membentuk jadi aneka kerajinan. Bisa peralatan rumah tangga sampai berbagai bentuk hiasan rumah.
Tradisi ini perwujudan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta dan lingkungan sekitarnya, memohon keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan dalam kehidupan. Mau tahu caranya seperti apa? Tetap di Jejak Anak Negeri ya. Salah satu ritual atau prosesi adat dalam budaya masyarakat Aceh namanya Pesije. Tradisi ini biasanya dilakukan untuk memohon keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan dalam kehidupan. Tradisi Pesije sering dilakukan dalam kegiatan adat masyarakat Aceh, seperti pernikahan adat, perayaan adat, syukuran, dan masih banyak lagi. Kalau dilihat dari sejarahnya, tradisi ini termasuk salah satu peninggalan kebudayaan Hindu. Kata Pesije diambil dari kata Sije. Dalam bahasa Aceh berarti dingin. Bisa juga diartikan mendinginkan atau menyejukkan. Pesije dianggap sakral karena itu mesti dilakukan oleh tokoh agama atau tokoh adat yang dituakan oleh masyarakat. Setiap tahun, masyarakat pesisir di Provinsi Aceh mengadakan kenduri laut atau adat budaya melaut. Biasanya menjelang musim timur atau saat musim barat akan berakhir. Salah satu fungsi tradisi ini memperkuat eksistensi lembaga hukum adat Panglima Laut. Menurut sebagian masyarakat, peringatan kenduri laut berawal dari peristiwa karamnya kapal yang digunakan anak Panglima melaut. Anak Panglima ini selamat. Seekor ikan lumba-lumba telah mendamparkannya ke pinggir pantai. Nah, sebagai rasa syukur atas keselamatan anak Panglima, maka diadakanlah kenduri laut selama 7 hari 7 malam. Peringatan ini dilakukan turun-temurun sampai sekarang. Oh iya, salah satunya acara pada tahun ini namanya Atraksi Adat Melaut. Yang buat tangan nanti bakal lupa juga, Bang. Ada satu kegiatan yang menarik, yaitu tebar pekat atau tebar jaring. Nah, ini adalah salah satu tradisi yang ada di Kota Sabang. Yuk, Pak! Tarik bro! Ayo tarik! Yo, tarik! Bagi masyarakat nelayan Aceh, kenduri laut menjadi perwujudan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta dan lingkungan sekitarnya. Bisa dibilang ini pesta masyarakat nelayan yang penuh nilai kearifan lokal dan budaya.